Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah pengawasan ingkang mugi tansah dipun rahmati lan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun sepindah monggo kita sami tansah munjulaken rasa puji lan bersyukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji-pujian menika namung kagunganipun Allah, nggih menika Rabb semesta alam. Kita bersyukur alhamdulillah ing dalu menika dipun paringi nikmat ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala, saged lelenggahan sareng-sareng wonten ing satunggalipun majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis ingkang insyaallah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala lan menika satunggalipun anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi hadiripun kita sami wonten ing majelis ilmu menika kita sedaya tansah pinaringan rahmat, barokah saha ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam dan selawat moga kita aturaken dumateng uswasana kita sami suri tauladan kita inggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng sedaya sahabatipun, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sedaya umatipun ingkang tansah tresna lan ugi taat marang tuntunan syariatipun dumugi benjang wonten ing yaumil kiamah. Mugi-mugi kita sedaya lantaran tresna kita dumateng Rasulullah, lantaran taat kita marang Rasulullah, kita samangke mugi-mugi dipun bangkitaken sareng kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan dipun paringi syafaat wonten ing yaumil kiamah lan mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesempatan saged nderek Rasulullah dipun lebetaken wonten ing jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken kajian kita wonten ing dalem menika nggih menika lajengaken pertemuan saderengipun nggih menika tiga kengerian kematian. Nggih, tiga kengerian kematian ingkang rumiyin sampun kita pasang sareng nggih menika dahsyatnya sakaratul maut, sampai Rasulullah piyambak pun nggih ngalami ingkang naminipun sakaratul maut nggih. Lah sakmenika ingkang kalih nggih menika melihat malaikat maut. Mirsani nggih tiyang nalika napa menika wafat meninggal dunia nggih menika dalam kondisi sakaratul maut menika mirsani nggih menika malaikat maut. Kengerian menika nek mirsani malaikat maut terus sampai piyambakipun keweden, ketakutan niku namping napa menika badhe dipun alami dening tiang-tiang ingkang kafir, tiang-tiang ingkang kathah maksiatipun. Nek tiang ingkang mukmin, tiang ingkang napa menika amal salehipun kathah, tiang ingkang dipun ridhai dening Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nggih malaikat maut boten medeni. Ning nek niku tiyang napa menika, tiyang ingkang kathah maksiatipun, tiyang kafir, tiyang musyrik dan ngoten niku mirsani malaikat maut niku sampun ngeri.
sampun medeni, sampun serem, nggih menakutkan. Kenapa kok tiang-tiang kafir lan tiang-tiang ingkang kathah berbuat maksiat ingkang napa menika mengalami kengerian mirsani malaikat maut kula wau nggih. Karena orang-orang yang beriman dicegah darinya. Tiang-tiang beriman boten badhe mirsani malaikat maut niku dengan kengerian, ketakutan boten. Tapi dengan ketenangan, dengan napa menika bahkan wajahnya berseri-seri. Pikantuk kabar gembira saking para malaikat yang mengabarkan tentang kabar gembira tersebut. Lah, perbuatan mewafatkan terkadang menika wonten ing ayat menika dipun sandaraken dumateng Allah piyambak. Pancen pada hakikatipun ingkang mewafatkan seluruh makhluk niku nggih Allah Subhanahu wa taala, nggih. Wonten surat Az-Zumar ayat sekawan dasa kali disebutaken Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang memegang jiwa orang ketika matinya, ketika peristiwa kematianipun kala wau. Nggih. Menika dipersandaraken dening dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ayat menika. Ning kadang-kadang ugi dipersandaraken dumateng malaikat maut. Karena memang dialah yang melakukan, yang bertugas untuk mencabut nyawa, yaitu ada petugasnya. Gimana kau malakul maut, malaikat maut, atau sering kadang disebut dengan malaikat Israil, ya, malaikat Israil pencabut nyawa. Kados dene firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat As-Sajdah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Malaikat maut memang itu dikasih tugas, pikantuk tugas saking Allah, nggih. Gimana kau supados mencabut nyawa yang memang sudah saatnya untuk dicabut. Kontrakipun urip teng alam donya sampun telas. Ateges gelem ra gelem, siap boten siap, kudu mangkat. Ya kudu gelem gitu. Boten saged dipun tunda lan boten saged dipun unduraken. Alias kematian menika sampun dipun tulis dening Allah Subhanahu wa taala, sampun wonten ketetapan lan ketentuanipun. Si fulan nanti meninggalnya di mana, ya, kapan waktunya, bagaimana dia meninggal, ngoten niku sampun wonten ketentuan saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita sami mboten sah risau awake dhewe matine nang endi yo, kapan yo, niku rahasia saking Allah Subhanahu wa taala. Sing paling penting niku kita sami persiapane napa? Kagem ngadepi kematian mungkin nek sewaktu-waktu dateng. Sewaktu-waktu dugi kematian kalau wau sing disiapkin niku napa? Nggih. Bekal ingkang sampun dipun siapaken meniku napa? Niku ingkang kedah dipun siapaken. Nggih. Mboten usah mikir kapan engko nek mati, terus kemudian piye engko nek Mas mati. Wallahu alam sebab kita gak akan tahu, tidak pernah tahu. Ya. Kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, ya, kemudian bagaimana nanti kita meninggalnya itu rahasia saking Allah Subhanahu wa taala. Sing penting nggih menika persiapan. Nggih. Pramila nek Rasulullah nyebataken yen nalika dipun tangleti ayyul mukminina aqyas, ya Rasul, tiyang mukmin sing paling cerdas niku sinten wae Rasul? Jawabipun Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikran. Sing paling cerdas di antara kalian itu, di antara orang yang beriman itu adalah orang mukmin yang paling banyak ingat dengan kematian. Napa namung ingat kemawon mboten? Tentunipun nek tiyang mukmin niku sampun kathah emut dumateng kematian, pasti akan persiapan. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Lajeng nggih menika memperbagus persiapan kagem menghadapi kematian kala wau. Nah, ini orang yang cerdas. Saya napa? Piyambakipun menyadari pilih panggesangan teng alam donya menika sementara. Nggih. Dunia menika sifatipun fana. Nggih, mboten wonten napa menika kehidupan sing kekal teng alam donya. Napa kemawon niku teng donya niku serba terbatas. Senenge ya terbatas, sengsaranipun nggih terbatas. Mboten enten kesesaran terus-menerus mboten enten.
tiang sakit terus menerus, pasti akan ada akhirnya. Suatu ketika pasti ada akhirnya, entah itu sembuh atau berakhir kehidupannya di dunia. Alias sudah penderitaan di dunia sudah selesai, berganti kepada alam akhirat. Alias napa kemawon ingkang dipun alami dening menungsa teng alam donya menika sedayanipun menika terbatas. Wonten ajalipun, wonten batas akhiripun. Pramila boten perlu kita sami menika napa menika terlalu bersedih hati nalika kita sami menika pikantuk ujian sakit. Pasti akan ada akhirnya. Suatu ketika kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sambil mengharap ridho pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan. Kita sabar menerima takdir Allah, ridho kalian ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih menenangkan hati, menenteramkan jiwa daripada kita marah-marah, daripada kemudian kita gelisah, ya. Terus kemudian kita ya, stres ya, menghadapi kondisi. Nah ini malah justru memperburuk masalah, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, pramila wonten ayat menika dipun nisbataken nggih menika dumateng malakul maut, nggih menika malaikat pencabut nyawa. Lan terkadang ugi dipun sandaraken dumateng para pembantu-pembantunipun saking kalangan para malaikat, nggih. Kados ini firmanipun Allah Subhanahu wa taala, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, ya. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Kewajibanipun yang menentukan nyabut nyawa, ya nyabut nyawa. Niku sampun dados wajib napa menika kewajibanipun para malaikat kala wau. Ingkang sifatipun malaikat niku mboten nate bantah kalih dawuhipun Gusti Allah. Mboten nate bantah kalih napa menika perintahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. La ya'sunallaha, ya, mboten nate nggih menika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pada hakikatnya yang mewafatkan, yang mematikan itu adalah tentunya Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kala malaikat nggih namung dipun dawuhi. Nggih. Nek pada hakikatnya yang mewafatkan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Kalbi berkata, malaikat maut mencabut nyawa kemudian menyerahkannya kepada malaikat rahmat, jika ia adalah seorang mukmin. Terus nalika tugasipun malaikatnya pencabut nyawa, malaikat maut menika sampun nyabut nyawanipun tiyang mukmin kala wau lajeng dipun serahkan dumateng malaikat rahmat. Niku nalika napa tiyang kala wau nggih menika ruhipun tiyang ingkang beriman. Nggih. Dan akan menyerahkannya kepada malaikat azab jika ia seorang kafir. Dipun serahkan dumateng malaikat azab nalika ruh kala wau ruhipun tiyang kafir utawi ruhipun tiyang jahat. Lajeng Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantar jenazah. Suatu ketika Al-Bara bin Azib menika nate sareng-sareng kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika mengantar jenazah, seseorang lelaki dari kaum Ansor. Lalu kami sampai di kuburan. Ketika jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahat, nalika mulai dimasukkan ke liang lahat jenazah kala wau, langsung Rasulullah SAW duduk. Lenggah wawunipun jumeneng langsung duduk, ya. Kami juga duduk di sekitarnya. Lajeng para sahabat sanesipun ugi nderek duduk, ya, lenggah. Kata sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan di atas kepala kami terdapat seekor burung. Ya. Lenggah sedaya itu. Di genggaman beliau terdapat sebatang kayu. Beliau sambil megangi kayu, ngoten nggih. Atau kayu alit ngoten niku. Lajeng beliau menggaris tanah, dipun garis tanah kanthi kayu kala wau, ya, dengan kayu tersebut. Kemudian mengangkat kepalanya saya bersabda, ya, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ya, Pak. Beliau mengatakannya sampai 2 atau sampai 3 kali.
Ya. Supados apa? Memintakan perlindungan kepada Allah saking siksa utawi adab kubur. Lajeng Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba yang beriman terputus dari dunia dan menuju akhirat, terus nalika tiyang kala sampun kontrakipun sampun telas kala wau nggih, kedah meninggal dunia, ya, menuju perjalanan menuju akhirat, maka turunlah malaikat yang berwajah putih seperti matahari. Ya. Turun malaikat wajahipun menika putih, ya, kados dene srengenge. Mereka membawa kafan dan balsem dari surga. Ya, beto kain kafan lan ugi balsem saking surga. Mereka duduk dari orang itu sejauh mata memandang, ya, lenggah, ya, sejauh mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di dekat kepalanya. Lajeng malaikat pencabut nyawa pun segera datang, duduk di atas atau di dekat dengan kepalanya itu, seraya berkata, wahai jiwa yang baik, niki nek jiwanipun tiyang beriman. Nek jiwanipun tiyang ingkang soleh, tiyang ingkang beriman marang Allah Subhanahu wa taala, tiyang ingkang istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala, menika dipun seru. Ya. Dening malaikat maut kalawa kanthi perkataan yang tidak menakutkan, mboten medeni gitu. Mboten digetak-getak gitu. Wahai jiwa yang baik, ya, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ya. Makanya kalau dalam surat Al-Fajr itu kan disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu kan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwanya orang-orang yang beriman yang senantiasa tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu pada Rabbmu dengan mendapatkan keridhaan, ya, dari Allah, dengan keridhaan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kepada golongan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah kamu ke surgaku. Diseru ganti seruan ngoten niku tiyang kalawa tentunipun wajahnya berseri-seri sumringah. Tiyang ingkang beriman nggih dipun napa menika kabari dening malaikat kala wau nggih kanthi perkataan yang lembut kanthi perkataan jiwane pun napa seneng nggih remen pramila niku berpengaruh kepada wajahipun nggih pramila tiyang-tiyang ingkang insyaallah husnul khotimah menika nggih terpancar dari wajahnya itu tenang, ketenangan tidak terlihat menakutkan, ya. Mboten terkesan itu sedang ketakutan, ya. Kosa wangsulipun tiyang menawi mengalami su'ul khotimah, ya. Niku terlihat dari wajahnya, ya, kelihatan orang yang sedang ketakutan karena melihat malaikat maut, ya, malaikat adab yang menakutkan. Maka jiwanya pun keluar dengan cara mengalir seperti air yang mengalir. Telunyur, yeah, dipun paring gambil, dimudahkan, yeah, di dalam menjalani yang namanya sakaratul maut. Yeah. Lalu malaikat itu mengambilnya, diambil oleh malaikat. Jika malaikat pencabut nyawa itu sudah mengambilnya, nah sampun dipun pendet dening malaikat pencabut nyawa kalau wau, maka para malaikat yang lain tidak membiarkannya ada di tangannya sekejap pun, alas segera dipindahkan. Ya, para malaikat yang lain, ya, itu segera kemudian mengambilnya, lalu meletakkannya di kafan dan balsam tersebut. Ya, jiwa kalau dipun tak paring dengan kafan kalau wau kali balsam kalau wau, jiwa itu pun keluar darinya dengan aroma kasturi paling harum yang ada di muka bumi. Ya, beraromakan harum wangi semerbak. Ya. Nah terkadang memang pancen napa menika di beberapa kasus-kasus, bukan kasus ya, beberapa kejadian Allah pengen menampakkan napa menika kebesaranipun menika terkadang ya muncul dari jasadnya para syuhada itu kemudian aroma yang wangi. Ya, aroma wangi. Dari mana kok bisa wangi seperti itu? Itulah Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan. Ya, terkadang ingin menampakkan seperti itu. Meskipun tidak semuanya, ya, tidak semuanya mesti yang mati syahid itu kemudian beraroma
wangi. Ya, tetapi ya banyak kejadian seperti itu, aromanya itu wangi. Ya. Ini untuk menampakkan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para malaikat itu pun membawa jiwa tersebut naik, dibetul naik. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu pun berkata, oh betapa harumnya aroma ruh ini. Sangat harum sekali ini. Aromanya siapa ini ya? Para malaikat yang membawanya pun berkata, ini adalah fulan bin fulan, ini ruhnya fulan bin fulan. Ya. Mereka menyebutnya dengan nama yang paling baik, sebagaimana biasanya dia dipanggil di dunia dulu, dengan sebutan yang paling baik. Masya Allah, ini jiwanya si fulan, ya, rohnya fulan bin fulan, ya, dia orang soleh, dia orang alim, dia orang yang taat, dia orang yang takwa, ya, maka rohnya itu pun kemudian aromanya wangi, ya, para malaikat pun terkagum-kagum karena mencium aroma yang sangat wangi sekali seperti itu. Hingga mereka pun tiba di langit dunia. Mereka meminta agar langit itu dibuka. Supados langit pertama, langit dunia mereka dipun bika, maka langit itu pun dibukakan baginya. Terbuka. Niku nek jiwa pun tiyang ingkang mukmin. Dibukakan pintu langit pertama, kedua, seterusnya sampai ke langit ke-7. Selanjutnya diantar dari satu langit ke langit berikutnya sehingga tiba di langit yang ke-7. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, catatlah hambaku pada kitab Illiyin. Ya. Kemudian kembalikanlah ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, dan di dalam tanah pula aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pula pada kali yang lain aku akan mengeluarkan mereka. Ini benjing dibangkit melih dari tanah kembali. Ya. Tempatnya di situ, ya, nanti kembalikan lagi. Selanjutnya roh itu dikembalikan ke jasadnya, langsung dipun wangsulaken dumateng jasadipun, ya, nalika sampun dipun baringaken wonten ing alam barzah, teng alam kubur, ya. Kemudian ada dua malaikat yang mendatanginya dan mendudukkan mayatnya. Kedua malaikat itu pun bertanya, ya, memberikan pertanyaan. Siapakah Rabbmu? Ya, ia pun menjawab, Rabbku ialah Allah. Niku nek tiyang ingkang beriman, ya. Tiyang ingkang beriman, tiyang ingkang soleh, tiyang ingkang taat marang Allah Subhanahu wa taala, menika dipun paringi nggih menika rahmatipun Allah saged jawab pertanyaan malaikat kubur. Ya. Malaikat ingkang nangkletaken pertanyaan, "Man rabbuka?" Ya, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Ma dinuka, apa agamamu? Ya. Dipun tangkleti malih dumateng malaikat kalau dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Ya. Sanatan jenengan boten paham bahasa Arab sekalipun, dereng nate belajar bahasa Arab sekalipun, insya Allah benjing nalikon jenengan husnul khotimah niku saged jawab pertanyaan malaikat. Pramila boten saged diapalke, boten napa-napa. Nggih, saiki diapalke sik, Mas. Nggih. So nek tekoki malaikat ben iso jawab. Lah nek diapalke teng donya, boten ngamalke, boten nindakake napa menika konsekuensi dari pernyataannya itu, Rabbi Allah, ya. Kemudian dinil Islam, ya, Nabi Muhammad SAW. Nek boten napa menika melaksanakan konsekuensi saking ucapan kalau wau. Nggih jemben boten saged jawab. Ilang sedaya boten saged jawab. Nggih. Pramila seorang niku saged jawab pertanyaan malaikat menika teng alam kubur niku krana pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus amalipun ingkang soleh teng donya niku insyaallah niku dadosa turunipun rahmatipun Allah sehingga piyambakipun saged jawab pertanyaan malaikat. Pramila sing paling penting niku kita sami teng alam donya niku nggih tunduk taat marang dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mengki dipun paring gampil. Nggih, saged jawab pertanyaan malaikat. Nggih. Ning nek mboten purun derek petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, brengkele sakarepe dhewe gitu. Nah, samangke nggih mboten saged jawab pertanyaanipun malaikat nggih. Nggih. Lajeng dipun tangkleti malih. Siapakah orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Ia pun menjawab, ia adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari mana kamu tahu? Tanya kedua malaikat itu lagi. Ia pun menjawab, aku membaca kitabullah.
Saya membaca kitabullah, ya, lalu aku pun beriman kepadanya, iman kepadanya dan membenarkannya, ya, membenarkan ucapannya. Mendengar jawaban seperti itu, naik berserulah penyeru dari langit, hambaku benar, ya, hambaku benar, ya. Maka hamparkanlah surga baginya dan bukakan baginya salah satu pintu surga, ya. Maka hamba tersebut didatangkan dengan aroma ruhnya yang harum semerbak, sedangkan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Ini Masya Allah, ya. Ini jiwa-jiwa ingkang soleh pikantuk nggih menika nikmat kubur, ya. Di alam kubur pun pikantuk nggih raudhatun min riyadil jannah, nggih menika taman di antara taman-taman surga. Belum mengalami surga yang sesungguhnya, tapi sudah napa mereka merasakan, ya, betapa nikmatnya, ya, di alam kubur. Ning tasih gadahi napa menika tiyang kala wau nalik sanadan teng alam kuburipun raosipun nikmat, ning piyambakipun mangertos nikmat benjing teng jannah teng surga niku jauh lebih nikmat daripada nikmat di alam barzah, di alam kubur. Pramila donganipun menika, ya Allah segera kala terjadi kiamat niku dongane tiang-tiang ingkang pikantuk nikmat kubur. Ya. Hamba itu pun bertanya, lalu ia didatangi oleh seorang lelaki yang berwajah tampan. Ya. Yang kalau dipun datangi dening sosok laki-laki, ya, yang berwajah tampan. Ya, tidak napa menika mboten medeni. Berpakaian indah, pakaiannya pun indah dan aromanya harum, aromanya sangat wangi, ya, nyenengke, bergaul dengan dia sangat menyenangkan sekali. Orang itu pun berkata, bergembiralah dengan hal yang membuatmu bahagia ini. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Hamba itu pun bertanya, siapa engkau sebenarnya? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Ya, wajahmu datang dengan berseri-seri, wajahnya juga tampan, pakaiannya indah, harum, semerbak, sebab mengenakkan lah, ya. Ya. Maka ia pun menjawab, akulah amalmu, ya. Aku ini amalanmu dulu di dunia. Naliko jenengan itu beramal soleh, ya, di dunianya, maka akulah yang kemudian, ya, menemanimu besok di alam kubur ini, ya, menemani di alam kubur tersebut, ya. Hamba itu pun kemudian memohon, ya Rabbi, bangkitkanlah kiamat, wahai Tuhanku, ya, bangkitkanlah hari kiamat. Ya. Kenapa kok ndonga niku ndang cepet-cepet kiamat? Ya. Padahal kiamat itu sampun wonten ketentuan saking Allah Subhanahu wa taala. Awet pengen segera memasuki jannah yang sesungguhnya. Ya. Sanatan teng alam barzah pun pikantuk raudhatun min riyadil jannah, kalau setiap pagi dan petangnya dinampakkan di napa menika tempat tinggalnya besok di surga. Kepengin ndang lek mlebu mriko. Teng jannah kalau wau. Pramila dongane, ya Allah segera kiamat, ya Allah segera kiamat. Bintang kula ndang segera mlebet teng mriko. Teng surga nika. Ya. Niku dongane tiyang ingkang pikantuk nikmat kubur. Kosa wangsulipun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nalika seorang hamba yang kafir meninggalkan dunia menuju akhirat, alias mengalami kematian, yang ingkang jahat, yang ingkang buruk amalipun, turunlah kepadanya dari langit para malaikat yang berwajah hitam, seram, menakutkan dari langit sambil membawa kain tenun yang kasar. Ya, dibawakan kain tenun kasar lagi. Lalu datanglah malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepalanya. Sami, ya, malaikat pencabut nyawa datang duduk di dekat kepala orang yang akan meninggal dunia itu. Tugasnya dilaksanakan, cabut itu nyawa itu. Maka ia pun berkata kepadanya, wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Ya. Ini orang yang dibentak seperti itu, gigrik, Pak. Ya, jadikan jiwanya itu akhirnya, ya, merasa rohnya itu disebutkan, rohnya pun menyebar di seluruh badannya, ya, merasa ketakutan, ya, kan untuk keluar. Maka itu berpengaruh pada perubahan wajahnya yang kemudian, ya, wajahnya menjadi terkadang kelihatan
seram dan menakutkan. Ya. Lalu malaikat itu pun mencabut ruhnya, sebagaimana ia mencabut bulu dari kulit domba basah. Ya. Rasanya sakitnya luar biasa, mulai dari kakinya, gitu. Merasakan sakitnya, punya sakarat yang kemarin kita sebutkan, sakaratul maut itu, betapa pedihnya, perihnya, ya, kayak di saat-saat pedang. Ya. Dia mencabut, ya, mencabut ruh tersebut malaikat kalau wau, kados dene nyabut wulu saking kulit domba basah. Ya, nyabut wulu. Ya, Masya Allah, betapa menyakitkannya itu. Kemudian mengambil ruhnya. Jika malaikat pencabut nyawa sudah mengambil ruhnya, nah sampun pendet ruhipun kalau wau, maka para malaikat yang lain tidak membiarkan roh itu ada di tangan malaikat pencabut nyawa sekejap pun, alias segera langsung diwadahi. Cemplungke kan niku wau, nggih. Sing tenunan kalau wau. Kain tenun yang kasar kalau wau. Ia meletakkan di atas kain itu, maka ia pun mengeluarkan bau yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Bau busuknya sangat menusuk hidung, ya, alias aromanya sangat busuk sekali. Ini aroma yang keluar dari ruh orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak maksiat. Mereka pun membawanya naik di peto minggah. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu bertanya, ini bau busuk apa ini? Para malaikat yang membawa ruh itu pun menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Dengan menyebutkan seburuk-buruknya nama yang dahulu digunakan sebagai panggilannya ketika di dunia. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Abu Jahal itu kan nama aslinya kan Amru bin Hisam. Gitu. Yang disebut oleh Rasulullah dan para sahabat senasipun gimana panggilan Abu Jahal, ya. Dengan panggilan Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Ya, Abu Jahal, itu nama yang buruk sekali. Ya, Abu Jahal. Sampai kemudian ia tiba di langit dunia, ya, puntuki langit dunia, ya. Tetapi ketika mereka meminta agar langit dibuka, langit itu pun tidak dibukakan untuk orang itu. Boten dipun tampi roh kalau wau. Ya. Roh kalau karena beraroma yang sangat busuk, yang buruk sekali, ya, maka tidak layak untuk kemudian naik ke langit, ya, sampai kepada langit yang ketujuh. Tidak diizinkan, ya. Tidak dibukakan pintu langit tersebut. Selanjutnya Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya. Surat Al-A'raf ayat 40. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga ada seekor onta yang masuk ke lubang jarum alias tangeh lamun. Mustahil. Niku mustahil piyambakipun menika saged masuk ke dalam surga. Ayat ini dumateng sinten? Dumateng tiang-tiang yang mendustakan ayat-ayatipun Allah. Tiang sing mendustakan ayat-ayatipun Allah niku berarti tiang ingkang boten beriman. Niku tiang-tiang kafir. Pramila nek tiang kafir pun boten saged malih mlebet wonten ing jannah. Ndak ada kemungkinan. Sampai Allah memberikan gambaran sampai ada seekor onta yang masuk ke lubang jarum. Alias tidak mungkin terjadi. Untuk sak gedene sak monton lubang jarum bolongane dom niku pinten? Ya sak cilik sak monton kon mlebokke ya pripun carane? Tidak mungkin bisa, mustahil. Alias mustahil orang-orang kafir itu akan masuk jannah, tidak akan mungkin. Niku penegasan saking Allah Subhanahu wa taala bila tiang-tiang kafir menika kekal di neraka untuk selama-lamanya. Kata sini ayat sinesipun nggih nyebataken kados mekaten. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, tumindak kesyirikan maksudipun, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung lalu atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Niku gambarannya pun tiang-tiang ingkang nggih menika tumindak kesyirikan, ya. Seolah-olah jatuh dari
langit kemudian disambar oleh burung atau kemudian diterbangkan dengan angin ke tempat yang jauh. Ya. Rohnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh itu dipun tolak. Ya, tidak dibukakan langit, bahkan langit pertama pun tidak dibukakan untuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah namanya dalam sijil. Ya. Di bagian bumi yang paling bawah. Lalu ruhnya dikembalikan ke badannya, sasampun niku wau ya. Lajeng ruhipun dipun wangsulaken teng badanipun malih. Sesudah itu dua orang malaikat mendatanginya seraya berkata, "Siapakah Rabbmu? Man Rabbuka?" Ia pun menjawab, "Saya nggak tahu, kula boten mangertos malaikat." Sanatan nalika teng donya ya sreg sampun mireng, nggih. Sampun mireng. Kajian-kajian nggih sampun mangertos sejanipun. Ning milih mboten iman. Niki milih tiyang niku wau memilih jalan tidak beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga piyambakipun mboten saged jawab pertanyaanipun malaikat, ya. Aku tidak tahu. Siapakah orang yang diutus di tengah-tengahmu? Tanya kedua malaikat itu lagi. Lajeng tiyang kala wau jawab malih, aku tidak tahu. Kula boten mangertos wae malaikat. Ya. Lalu berserulah penyeru dari langit, hambaku telah berdusta, maka bentangkanlah baginya kasur dari neraka dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Nauzubillahi min dzalik. Setiap pagi dan sore diperlihatkan tempat tinggalnya besok di neraka itu. Ya. Maka azab di kubur itu, ya, itu sudah permulaan dari sebelum nanti siksa yang sesungguhnya besok di neraka. Ya. Meskipun di alam barzah, di alam kubur niku siksonipun sampun menyakitkan, sudah sangat menyakitkan. Ning piyambakipun mangertosi siksa sing tenanan sok nang akhirat, nang neraka kuwi siksane luwih perih, lebih pedih, lebih menyakitkan. Pramila tiyang ingkang dipun siksa teng alam kubur kala wau ndonga, ya Allah, janganlah segera terjadi kiamat. Nggih. Sanadyan ndonga ngoten niku nggih. Kiamat niku pun enten ketentuan saking Allah Subhanahu wa taala. Niku wujudna apa? Piyambakipun mboten pengin ndang kiamat. Awit apa? Nek kiamat bakal jangan cepet-cepet lebokke neraka. Nggih. Sanadyan teng alam kuburipun pun menderita, gitu. Ning milih menderita nang alam kubur daripada menderita sing lebih berat malih benjing teng neraka, lebih berat malih. Maka terasalah olehnya hawa panas dan asap neraka. Ini teng alam kuburipun pun ngrasake hawane sumupe neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sementara kuburnya pun disempitkan dan menghimpitnya sehingga tulang belulangnya terlepas. Saking dipun himpit kalih kuburipun kala wau. Masya Allah, sangat mengerikan sekali. Datanglah pula seseorang dengan wajah yang sangat buruk, pakaian yang jelek dan berbau busuk. Ia pun berkata, terimalah kabar buruk yang menyedihkanmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Hamba itu bertanya, siapa engkau? Wajahmu ialah wajah yang membawa keburukan. Maka ia pun menjawab, akulah amalmu yang buruk. Ya, aku inilah amal yang selama ini kamu kerjakan di dunia, ya ini yang menemanimu. Ya. Salah kamu sendiri, kamu beramal yang buruk. Ya, maka amal keburukanmu pun yang akan menemanimu sampai hari kiamat nanti. Ditemani dengan orang yang buruk, ya, wajahnya buruk, baunya busuk, ya, pakaiannya juga sangat jelek. Ya. Itulah amal, ya, amal kita masing-masing, ya, nanti yang akan menentukan di alam barzah kita. Kalau kita amalnya baik, amalnya soleh, insya Allah, ya, akan ditemani dengan amal kita yang soleh. Ya. Tapi kalau amal kita buruk di dunia, maka itu nanti akan menemani kita di alam barzah nanti. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Maka hamba itu pun kemudian berkata, ya Rabbi, janganlah engkau bangkitkan hari kiamat. Ya Rabb, ya Allah, ampun kiamat ya Allah, ampun tang segera kiamat ya Allah. Awit piyambakipun mangertosi sanadyan teng alam kubur niku pun menderita, gitu sengsara, entuk sumupe geni neraka pun panas,
dihimpit di kuburnya, ditemani dengan amal yang busuk, gitu. Ning piyambakipun menyadari siksa neraka jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan daripada siksa di alam barzah, alam kubur. Maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Rabbi, janganlah engkau bangkitkan hari kiamat. Perawi hadis ini menambahkan dalam sebuah riwayat perihal kisahnya seorang mukmin. Hingga ketika roh orang yang beriman itu keluar, maka malaikat yang ada di langit dan di bumi bersolawat kepadanya. Gitu. Dan dibukakan baginya pintu-pintu langit, setiap penghuni pintu berdoa kepada Allah agar ruhnya dibawa naik dari depan mereka. Masya Allah. Ya, karena mereka mencium aroma yang baunya itu sangat wangi sekali. Pramila ya seneng, ya, malaikat remen malah roh niku dinaikkan lewat di hadapannya sangat seneng. Ayat apa? Mencium aroma yang sangat wangi. Niki malaikat. Ya. Perawi hadis ini juga menambahkan perihal orang kafir. Ya. Kemudian ia dijadikan buta, tuli, dan bisu. Ya, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Padahal di dunia piyambakipun boten buta, boten tuli, boten bisu. Ning dia dibangkitkan dalam kondisi buta, tuli, dan bisu. Naudzubillah min dzalik. Di tangan malaikat tersebut terdapat godam yang seandainya dipukulkan ke gunung, umpamane pun diambil napa dipukulkan wonten gunung, nggih. Gunung Merapi napa Gunung Merbabu lah, Gunung Lawu setengetan nika, nggih. Pastilah gunung tersebut akan hancur lebur menjadi tanah. Nek palu godame kalau diwantem ke tengen gunung ini gunung hancur berantakan. Niku sing damel nggoda, sing damel nggodam tiyang ingkang dipun siksa wonten ing alam kubur kala wau. Nauzubillahi min dzalik. Nek gunungnya remuk, Pak, remuk redam. Nah, terus nek menungso ngeten dados napa nih? Masya Allah. Ya. Hancur lebur. Ya. Kemudian malaikat itu memukulnya dengan keras hingga menjadi tanah. Hancur lebur itu. Ya, palu godam ngampleng gunungnya hancur. Napa meneh mung nggih nggoda awak sing ngeten iki ya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya lagi seperti sedia kala, dibalik ke melih, Pak. Nalika hancur lebur ngoten niku pun dadi sembuh ra karo-karan ngoten niku dipangsulke melih balik ke melih. Kemudian ia dipukul lagi dengan keras hingga ia berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh apa saja. Makhluk napa niku saged mireng, saged napa menika mendengarkan, kecuali jin dan manusia. Ning jin kaliyan manungsa mboten saged mireng. Seandainya jin oleh menungso niku dipun paringi mireng, kabeh do iman kabeh, Pak. Gitu. Ada mendengarkan teriakan orang yang disiksa di alam kubur itu, masya Allah ngeri. Teriakannya, ceritanya itu sangat sangat menyayat hati. Ini kan boten mireng. Nah itulah yang menjadikan orang Allah nyatane ora krungu erek di dari sisa kubur di enggak percaya kadang-kadang terjadi seperti itu. Enggak percaya. Karena enggak beriman. Tapi orang-orang yang beriman dia meyakini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk bisa mendengar kecuali jin dan manusia. Al-Barra kemudian beliau berkata, lalu dibukakan baginya salah satu pintu neraka dan dibentangkan untuknya tilam dari neraka. Nauzubillahi min dzalik. Niku wau kondisi perjalanan seseorang nalika mengalami menika sakaratul maut, mirsani menika sakaratul mirsani malaikat maut mencabut nyawa, lan perjalanan seorang hamba kala wau nalika ruh kala wau ruh tiyang ingkang mukmin, ruh tiyang ingkang bertakwa, tiyang ingkang saleh, tiyang ingkang taat marang Allah Subhanahu wa taala, nggih, badhe pikantuk keberuntungan. Nggih, piyambakipun diwafatkan dengan nalika dicabut pun nggih menika kanthi napa menika kanthi lembut nggih, tidak dibentak-bentak, ora diketak-ketak nggih. Langsung dan ditampani malaikat dan kemudian ya dibawa naik harum semerbak wanginya nggih, diperlakukan dengan baik bahkan naik sampai langit yang ketujuh gitu. Dicatat namanya di Illiyin ya. Sebaliknya nalika tiyang kala wau amalipun boten sae nggih, piyambakipun nggih
nembe dicabut nyawane pun niku pun sengsara, pun rekoso, nggih. Pun menyakitkan, dibentak-bentak, diketak-ketak, bahkan kadang-kadang dipukul-pukul benang metu, roh benang metu. Masya Allah. Ya, sangat menyakitkan sekali. Bar niku diwadahi dengan kain sing kasar, ambune busuk, rohnya nggih, sampai mboten dibukake pintu langit. Nggih. Teng alam kuburipun sih dikancani kalih nggih menika amalipun ingkang busuk, ingkang buruk, nggih. Setiap pagi dan sore diperlihatkan tempat tinggalnya besok di neraka. Niki gambaran utawi napa menika kondisi keadaan tiang-tiang ingkang wonten ing alam barzakh, alam kubur. Pramila masyarul muslimin nggih, gesang kita sami menika estu naming winates nggih, terbatas naming sementara mboten salami-laminipun. Pramila tiyang ingkang cerdas niku tentunipun nggih segera persiapan. Nggih, sak wanci-wanci nek Allah niku nimbali niku nggih, kita sami sampun siap. Amalipun sampun cekap. Sehingga pikantuk husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Apabila mengatakan Bapak Ibu yang saged kula aturaken kesempatan dalu menika kirang langkung pun nyuwun pangapunten wonten lepatipun ngatur ya menika saking kula pribadi nek tersebut saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi estu kita sami tansah pinaringan keistiqomahan anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala dan sabar nalika nindakaken dawuh dharipun Allah, sabar nalika ninggalaken larangan-laranganipun Allah, saha sabar nalika dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala. Ujian menika damel meningkatkan kualitas iman kula lan sami lan menaikkan derajat kula lan sami serta menghapuskan dosa-dosa kula lan sami. Pramila ya mugi-mugi sedaya kita sami samangke pikantuk nikmat husnul khotimah lan mugi-mugi kita sedaya dipun kempalaken sareng-sareng benjing wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.